Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kampung Story. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas update terbaru harga kopi Robusta di dunia dan di Indonesia per 16 Agustus 2026. Bukan hanya melihat harga hari ini, kita juga akan membahas apa yang sedang terjadi di pasar kopi dunia. Kenapa harga Robusta belakangan ini cukup fluktuasi, dan yang paling penting, bagaimana kira-kira arah harga kopi Robusta dalam beberapa minggu ke depan. Apakah harga berpeluang kembali naik atau justru masih ada kemungkinan turun terlebih dahulu? Nah, buat teman-teman petani kopi, pengepul, pedagang maupun pelaku usaha kopi, simak video ini sampai selesai karena di bagian akhir saya akan memberikan skenario harga Robusta untuk beberapa minggu ke depan. Dan perlu saya ingatkan, prediksi ini bukan kepastian harga ya. Pasar komoditas bisa berubah sangat cepat karena dipengaruhi cuaca, nilai tukar, stok, permintaan, dan kondisi pasar dunia. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke teman-teman, kita mulai dari pasar internasional ya. Harga kopi Robusta dunia menggunakan kontrak berjangka di London sebagai salah satu acuan utama perdagangan Robusta basic dunia ya. Data perdagangan terbaru 16 Agustus 2026 menunjukkan kontrak Robusta September 2026 berada di kisaran 3.647 per ton. Pada perdagangan tersebut, harga mengalami tekanan dan bergerak turun dibandingkan penutupan sebelumnya ya teman-teman. Kalau kita lihat pergerakannya, pasar Robusta memang sedang menghadapi kondisi yang cukup menarik ya. Di satu sisi, harga masih berada pada level yang relatif tinggi ya teman-teman. Tetapi di sisi lain, tekanan jual masih bisa muncul ketika pasar melihat adanya potensi tambahan pasokan dari negara-negara produsen ya. Artinya saat ini pasar kopi belum bisa dikatakan sepenuhnya bullish ya atau naik terus. Harga masih sangat mungkin bergerak naik turun dengan cepat ya teman-teman, dan inilah yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar. Kenapa harga Robusta sedang fluktuasi? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah kondisi pasokan global. Vietnam merupakan salah satu produsen Robusta terbesar di dunia, sementara Indonesia juga merupakan salah satu pemasok penting ya. Kondisi panen dan stok di negara-negara produsen akan sangat mempengaruhi harga internasional. Saat pasar memperkirakan pasokan akan banyak, harga biasanya mendapatkan tekanan ya teman-teman, dan sebaliknya ketika ada kekhawatiran pasokan berkurang, harga bisa kembali naik ya. Saat ini laporan dari pasar Vietnam menunjukkan harga kopi Robusta mengalami tekanan meskipun persediaan akhir musim relatif menipis ya. Ini menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam kondisi yang cukup sensitif. Nah, bagaimana dengan harga kopi di Indonesia? Sekarang kita masuk ke pasar Indonesia ya teman-teman. Untuk harga kopi Robusta di Indonesia, teman-teman perlu memahami satu hal yang sangat-sangat penting ya. Tidak ada satu harga yang berlaku untuk seluruh Indonesia ya teman-teman. Harga bisa berbeda-beda antara Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh kualitas biji kopi, kadar air, proses pasca panen,
jumlah cacat, lokasi, biaya transportasi, sampai permintaan dari pembeli ya. Sebagai contoh ya teman-teman, berdasarkan berita ya, per 16 Agustus 2026 ini harga kopi robusta di tingkat petani khususnya di wilayah Jawa ya mengalami kenaikan sedikit ya teman-teman dari minggu sebelumnya. Jadi kopi robusta di wilayah Jawa mengalami kenaikan ya, yaitu 1 kilo di Rp63.000 sampai Rp64.000, bahkan ada yang lebih ya teman-teman. Dan perlu digarisbawahi ya, harga kopi baru dan harga kopi lama berbeda ya harganya teman-teman. Apa itu kopi lama? Kopi lama adalah kopi yang dipetik di tahun sebelumnya ya. Kalau harga kopi baru dan kopi lama untuk tahun ini masih bagus harga kopi baru ya. Untuk kopi lama mungkin selisih 1.000 sampai Rp3.000 per kilogram ya teman-teman. Tapi perlu digarisbawahi ya, beda daerah beda harga. Untuk acuan di seluruh Indonesia ya, harga kopi robusta per kilogram di Rp60.000 sampai Rp64.000, bahkan ada yang lebih kalau kualitasnya bagus ya teman-teman. Untuk daerah lain harganya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah ya. Bahkan dalam satu daerah saja harga kopi bisa berbeda berdasarkan kualitas dan kadar air. Karena itu kalau teman-teman menjual kopi, jangan hanya melihat harga kopi dunia. Harga lokal tetap harus dibandingkan dengan kualitas kopi yang kita miliki dan harga yang ditawarkan oleh pembeli di daerah masing-masing ya. Kalau saran dari saya teman-teman ya, kalau teman-teman mau jual kopi, teman-teman minimal tanyakan ke 4 pengepul atau 4 pembeli ya. Dan saya yakin keempat-empatnya itu harganya pasti ada yang berbeda ya, selisih 1 sampai 2.000 per kilo ya, lumayan ya teman-teman. Dan sekarang apa yang terjadi dengan harga robusta beberapa hari terakhir? Kalau kita melihat perdagangan global ya, tekanan jual memang terlihat pada perdagangan 13 Agustus ya. Kontrak robusta September tercatat turun sekitar 103 atau 2,73% ya. Penurunan seperti ini menunjukkan bahwa pasar masih sangat aktif ya. Namun jangan langsung menyimpulkan bahwa harga kopi akan terus turun ya. Dalam pasar komoditas, 1 atau 2 hari penurunan belum cukup untuk mengatakan bahwa tren besar sudah berubah ya. Harga bisa saja turun terlebih dahulu kemudian kembali naik apabila muncul berita mengenai gangguan pasokan atau peningkatan permintaan. Jadi yang perlu kita lihat adalah arah selama beberapa minggu, bukan hanya pergerakan dari 1 hari atau 2 hari ya teman-teman. Bagaimana prediksi harga kopi robusta beberapa minggu ke depan? Menurut saya untuk jangka pendek harga robusta kemungkinan masih akan berada dalam kondisi fluktuatif ya. Artinya kemungkinan harga naik dan turun masih cukup besar. Ada 3 skenario yang bisa kita perhatikan. Skenario pertama adalah harga kembali menguat. Hal ini bisa terjadi apabila pasar kembali mendapatkan kekhawatiran mengenai pasokan. Misalnya terjadi masalah cuaca di negara produsen, gangguan panen, stok yang semakin menipis, atau permintaan dunia kembali meningkat. Kalau tekanan pasokan muncul, harga robusta bisa kembali mendapatkan tenaga untuk naik ya. Dengan posisi sekitar $3.600 per ton saat ini,
pasar akan mencoba mencari momentum baru untuk bergerak lebih tinggi ya. Jadi jangan heran kalau dalam beberapa minggu ke depan kita melihat harga kembali naik secara bertahap. Skenario kedua, harga mengalami koreksi. Ini juga cukup mungkin ya. Setelah harga berada pada level tinggi, sebagian pelaku pasar bisa melakukan aksi ambil keuntungan. Selain itu, apabila pasar melihat pasokan dari negara produsen cukup aman, tekanan jual bisa semakin kuat. Kalau hal ini terjadi, harga Robusta bisa turun terlebih dahulu sebelum mencari keseimbangan baru ya. Jadi bagi teman-teman petani yang sedang memegang stok kopi, jangan hanya berpikir bahwa harga pasti naik. Kita harus tetap mempertimbangkan ya kemungkinan koreksi ya. Skenario ketiga justru menurut saya cukup menarik ya. Harga bisa saja bergerak sideways ya, atau naik turun dalam rentang tertentu tanpa arah yang jelas ya. Hal ini biasanya terjadi ketika pasar sedang menunggu informasi baru ya. Misalnya menunggu perkembangan panen, data ekspor, kondisi cuaca, nilai tukar dolar, dan perkembangan permintaan kopi dunia. Kalau tidak ada berita besar, harga bisa bergerak naik turun, tetapi belum mampu membentuk tren yang sangat kuat ya teman-teman. Faktor cuaca juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Ada satu faktor yang menurut saya jangan sampai dilewatkan, yaitu cuaca. Pasar komoditas sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Beberapa laporan terbaru juga meningkatkan perhatian terhadap resiko El Nino ya, yang dapat mempengaruhi pola hujan dan suhu di berbagai wilayah penghasil komoditas tropis. Kalau kondisi cuaca benar-benar mengganggu produksi kopi, dampaknya biasanya tidak langsung hanya 1 atau 2 hari. Pasar bisa memperhitungkan potensi produksi beberapa bulan ke depan ya. Dan kalau pasar mulai khawatir pasokan akan berkurang, harga bisa mendapatkan dorongan naik ya. Jadi apakah harga kopi akan naik? Kalau saya harus memberikan kesimpulan untuk beberapa minggu ke depan, saya melihat harga kopi Robusta masih mempunyai peluang untuk kembali naik ya. Tetapi jalannya kemungkinan tidak akan lurus. Kemungkinan besar kita akan melihat pergerakan yang cukup naik turun ya. Ada peluang harga turun terlebih dahulu karena aksi ambil keuntungan. Tetapi jika kondisi pasokan kembali menjadi perhatian pasar, harga berpotensi mendapatkan tenaga untuk naik ya. Jadi untuk teman-teman petani, saya sarankan jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan satu informasi atau satu harga di internet ya. Lihat juga harga di pengepul sekitar, kualitas kopi, kadar air, biaya penyimpanan, dan kebutuhan modal. Kalau harga sedang bagus dan margin keuntungannya sudah cukup, menjual sebagian stok bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi resiko ya. Sementara sebagian lainnya bisa dipertimbangkan untuk disimpan apabila kondisi penyimpanannya memungkinkan dan teman-teman memang siap menghadapi resiko harga turun. Oke teman-teman, itu dulu ya video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-temanku semua, khususnya para petani, pengepul, pedagang, dan pelaku usaha kopi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.